Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-98 kali ini lebih mudah. Kenapa? Karena ini hafalan, vocabulary. Kita bicara mengenai conjunction atau joining word, kata penghubung. Kata penghubung di mana? Oh, ini tapi sangat perlu loh teman-teman ya, meskipun hafalan. Karena kita tidak mungkin membuat kalimat panjang kalau tidak ngerti kata penghubung. Oh gitu ya, banyak teman-teman. Ya, nah nanti saya bagi menjadi beberapa bagian, mungkin 3 bagian. Karena kalau jadi satu terlalu banyak teman-teman. Ya, nah seperti biasa semoga Young English School bisa menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Karena conjunction ini saya buat lengkap teman-teman. Jumlahnya ada 54 ya. Wih, banyak ya, banyak. Conjunction itu banyak. Vocabulary teman-teman. Vocabulary selalu banyak, tidak terbatas ya. Nah, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like dan share ke teman yang lainnya jika dirasa perlu, atau bisa memberi saya bertanya atau komentar di bagian komen. Kalau ingin lebih cepat, bisa langsung WA ke saya di nomor 081654 52502. Saya akan dengan senang menjawab pertanyaan teman-teman saya. Well, my friends, please get ready. We will talk about conjunction. Okay? Video ke-98. Kita bicara tentang joining word. Join itu menggabungkan teman-teman ya, menghubungkan. Jadi joining word, kata yang menghubungkan, atau lebih lazim disebut conjunction, yaitu kata penghubung ya. Yang lebih sering itu apa ya? Sebenarnya yang lebih sering itu conjunction teman-teman. Nah teman-teman, conjunction ya, tapi kalau udah bilang joining word sama ya, kata penghubung digunakan untuk menghubungkan antara kalimat dengan kalimat ya, kalimat dengan kalimat atau kata dengan kata. Jadi kalau kita ingin menulis kalimat panjang tapi tidak tahu conjunction, susah teman-teman ya. Nah ini di bawah ini adalah kata-kata penghubung yang sering digunakan ya, mulai dari yang paling mudah yaitu nomor 1 and, artinya dan ya. Contohnya ini, he and I are good friends and we always help each other ya. Di antara dua benda saja, masih ingat each other itu saling titik-titik ya, atau titik-titik satu sama lain tapi di antara dua benda saja. Nah jadi and ini paling gampang teman-teman ya. Nah jadi kita lihat ini, dia dan saya adalah teman baik. Jangan lupa I pakai are pas ada ya, tidak ada kalau I. Ini kan he and I, dua orang. Selalu perhatikan subjek tunggal jamak ya. Are good friends, friendnya pakai s harus, karena lebih dari satu ya. Dia dan saya adalah teman baik dan kami selalu saling tolong menolong di antara dua benda. Masih ingat ya pemakaian each other dan one another di video ke-97 ya. Nah kedua, or atau ya, ini your aunt must take this medicine regularly. Ya, jadi bibimu harus minum kan drink ya. Itu kalau minum air, minum teh, kopi itu drink. Tapi kalau minum obat jangan drink teman-teman, kelelekan ya. Medisin, obat kalau kapsul ya itu bukan diminum tapi minumnya jangan drink, tapi bahasa Inggrisnya take ya. Oh jadi minum itu bisa take ya. Iya, kalau minum obat pakai take teman-teman ya. Jadi bibimu harus minum obat ini dengan teratur, secara teratur ya. Regular itu teratur, itu dengan. Or she won't be recovered soon, atau dia tidak akan sembuh. Recovered itu boleh recovered, boleh cured ya, boleh healed soon, tidak akan sembuh dengan segera. Sebetulnya kalau bilang sembuh itu recovered ya sering ya, istilahnya recovery itu pemulihan ya, penyembuhan. Cured juga sembuh, healed juga. Enak mana? Vocab terserah aja teman-teman, enak mana ya.
Ini vocabulary semua ini. Nah, kita lihat yang ketiga, ya, but, artinya tetapi atau melainkan. Ya, kita lihat contohnya. I want that car very much. Saya sangat menginginkan. Jadi pemakaian sangat jangan lupa teman-teman ya. Very tidak boleh diletakkan di depan kata kerja. I very want nggak ada. Very itu diikuti kata sifat boleh. Very good, very bad, very big, very small. Ya. Tapi I very love you nggak ada. I love you very much gitu ya. Jadi sangatnya dalam bahasa Indonesia diletakkan di depan. Saya sangat menginginkan mobil itu. Ya, jangan saya menginginkan mobil itu sangat banyak, jelek teman, terjemahan gitu itu ya. Jadi saya sangat menginginkan mobil itu. Tapi but I can't afford to pay that much. Tapi saya tidak mampu, tidak sanggup untuk membayar sebanyak itu ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. The train will not arrive at the station at 10:15 ya. Jadi kereta apinya tidak akan tiba di stasiun pada pukul 10.15, tetapi atau melainkan pukul 11 tepat ya. Jadi kereta apinya tidak akan tiba pukul 10.15, tapi atau melainkan pukul 11 tepat. Nah, yang keempat, except, kecuali ya. Tidak boleh diletakkan pada permulaan kalimat. Nah, ini agar tahu pemakaiannya teman-teman ya. Jadi except ini tidak boleh diletakkan pada permulaan kalimat. Kita lihat contohnya. There is no way at all to escape from this big danger. Ya. Jadi tidak ada jalan sama sekali untuk keluar, untuk lepas dari bahaya besar ini. Except a miracle happens. Ya. Nah, kecuali keajaiban terjadi. A miracle, jangan the miracle, jangan loh ya. Ingat pemakaian video ke-95, pemakaian a dan the. Karena orang-orang senangannya pakai the ya. Jadi except the miracle jangan. Karena kita tidak tahu miracle yang mana ya. Itu ya. Jadi tidak ada cara sama sekali untuk lepas dari bahaya besar ini kecuali keajaiban terjadi. Happens pakai S, jangan lupa miracle dianggap it. Maka si it nambah S ini saya tidak bosan-bosannya mengingatkan karena banyak yang lupa ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. We invited all of our old friends to come to our party except Arman. Ya, nah jadi kita kami mengundang semua teman-teman lama kami untuk datang ke pesta kita, ke pesta kami, kecuali Arman. Ya, jadi except ini diletakkan di belakang teman-teman. Ya, nah kita lihat yang kelima. Except for, nah ya, except for ini sama dengan apart from, kecuali, tapi diletakkan pada permulaan kalimat. Ya, kita lihat contohnya. Except for atau apart from Arman, we invited all of our old friends to come to our party. Ya, jadi kalau kecualinya di depan, kita boleh pakai except for. Ya, jadi kecuali Arman, ya, kami mengundang semua teman-teman lama kami untuk datang ke pesta kami. Ya, oh jadi enaknya, jangan enaknya loh teman-teman. Ya, jadi gini, you may come to my house every day except Sunday. Ya, except Sunday. Kamu boleh datang ke rumahku setiap hari kecuali hari Minggu. Tapi kalau kecualinya diletakkan di depan, jangan except Sunday, except for Sunday. Nah, ya, jadi kecuali hari Minggu, you may come to my house every day. Gitu ya. Oh, jadi enak di belakang, di depan terserah. Ya, teman-teman senang nulisnya di depan atau di belakang. Keenam, before, sebelum. Ya. We must take everything into account before we start a new business. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi kita harus take everything into account. Ini namanya idiom teman-teman ya. Idiom itu satu set kata tidak boleh dipertoli satu demi satu gitu ya. Jadi kita harus memperhitungkan segala sesuatunya. Kita harus memperhitungkan untung ruginya itu ya. Take everything into account
before we start a new business, sebelum kita mulai suatu bisnis baru, gitu kan? Ya, masa langsung, oke, mulai, nggak tahu, ini bayar listriknya, bayar biaya ini, itu dihitung dulu teman-teman. Ya, yang ketujuh, after, sesudah. What did they do after they had got home last night? Ya, nah, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan setelah mereka tiba had got home. Got home ini tiba di rumah ya. Kalau go home itu pulang, belum tiba di rumah. Kalau get home itu pulang, tapi tiba di rumah posisinya ya. Jadi apa yang mereka lakukan setelah mereka pulang, pulangnya ini tiba di rumah tadi malam. Pakai had ya. Kok nggak have ya? Jangan lupa. Dua perbuatan terjadi tidak bersamaan pada waktu lampau. Ingat, yang terjadi lebih dulu pakai had V3, yang terjadi kedua pakai lampau V2 biasa. Ini ada di tenses ya. Di bagian tenses itu cari di depan-depan itu yang simple past perfect tense namanya ya. Nah, kita lihat yang ke-8. Because sampai dengan for. Nah, ini teman-teman agar tahu ya. For kan untuk ya, banyak teman-teman ya. For itu berarti untuk, selama, misalnya for 3 days itu kan bukan untuk, tapi selama 3 hari. For di sini artinya because. As sama. Since kan sejak ya, bisa. Ayo bacain vocabulary teman-teman. Since itu bisa diartikan sejak, bisa juga artinya because loh. Ya, makanya saya jadikan satu, because, for, as, since, karena, sebab, diikuti kalimat. Jangan lupa loh teman-teman ya. Kata penghubung itu diikuti kalimat. Nah, kita lihat. 1. You must be responsible for all of this. Kamu harus bertanggung jawab, responsible ya, atas segalanya ini. Because you are the chief. Karena kamu adalah pimpinannya. Nah, pimpinan kan harus maju dulu kalau ada apa-apa teman-teman ya. Oh, kalau begini, for you are the chief, boleh ya. Itu cuma persamaan aja nih. Kita lihat contoh kedua. Some of the employees were under arrest. Ya, jadi beberapa dari karyawan itu ditahan. Under arrest itu ditahan, teman-teman. For atau as atau since they had been involved in a case of corruption. Karena kalau pakai because sama ini ya, because diganti for boleh, as boleh, since boleh. Karena mereka telah terlibat dalam suatu kasus korupsi. Oh, jadi dua kejadian ya? Iya, jadi beberapa itu ditahan. Karena mereka telah terlibat. Nah, oh, dua kejadian tidak bersamaan waktu, sama ya. Yang terjadi kan terlibat korupsi dulu, baru ditahan. Itu tenses ya? Yes, namanya simple past perfect tense ya. Waktu telah tapi pada waktu lampau. Ya. Oke, itu pelajari di bagian tenses teman-teman ya. Kita ini lagi konsentrasi di bagian conjunction. Kalau because of, artinya sama, karena, tapi jangan lupa ya, setiap ada kata of itu pasti kata depan teman-teman ya. Nah, jadi sebagai kata depan, jadi harus diikuti kata benda, bukan kalimat. Kata ini kata benda teman-teman ya. Jadi setelah kata depan itu pasti kata benda, bukan kalimat ya. Kita lihat ini. Mr. Suharjono is respected everywhere. Nah, jadi Pak Suharjono ini is respected pasif ya, dihormati di mana-mana because of his position ya, karena kedudukannya. Oh, enggak boleh because his position, enggak boleh. His position kan kata benda. Ya, kalau kata benda sama dengan ya, jangan because saja tapi because of. Karena kamu ya, aku dimarahi sama banyak orang. Nah, jangan because you, jangan, tapi because of you. Karena you itu bukan kalimat, ya. Oh, gitu ya. Yes. Karena uang, orang-orang bisa ya berbuat jelek ya. Nah, because money, jangan. Because of money. Jadi because of ini harus diikuti kata benda, teman-teman. Nah, yang nomor 9 ini since, tapi arti yang sesungguhnya since itu sejak, teman-teman ya. Yang tadi aja ya, itu persamaannya because, tapi since itu punya arti sejak. Ya, ini. I have never seen your cousin anymore since we parted in 1968. Ya. Nah, jadi
saya tidak pernah melihat sepupumu lagi sejak kami berpisah pada tahun 1968. Tahunnya lama-lama terus ya. Ya memang yang nulis kan sudah tua teman-teman ya. Jadi kejadian-kejadian ini banyak saya ambil dari kejadian yang sesungguhnya. Ya tahun 68, iya saya lahirnya tahun 53 teman-teman ya. Nah ini kita lihat yang ke-10. S itu sebagai ya. Bisa ya, bisa. Tapi ini artinya S ini at the time when. Sewaktu, selagi ya. Nah, kita lihat the spinster slipped and hurt her leg as she was getting off a bus this morning. Ya, nah, jadi ini spinster ini orang Jawa bilang perawan tua, ya perempuan yang sudah berusia tapi belum menikah. Jadi perawan tua itu terpleset, slip dan hurt her leg dan luka kakinya sewaktu dia sedang turun dari bus this morning. Jangan debas teman-teman ya, di video ke-95 pemakaian e dan the. Jadi dia turun, getting off, jangan debas tapi a bus, kita tidak tahu bis yang mana ya. Dia turun dari bis tadi pagi ya, jadi dia terpleset sewaktu dia turun gitu. Ini kok pakai was getting, ini namanya past continuous. Kita lihat di bagian tenses lagi ya. Nah yang ke-11, if, jika, jikalau atau kalau, biasanya digunakan pada bentuk pengandaian, tahu ya, pengandaian type 1, type 2, type 3 ya. Lengkapnya lihat di bagian conditional form ya. The teacher would punish that lazy student if he were late again today ya. Ini pengandaian type 2. Nah jadi guru itu akan menghukum murid malas itu jika dia terlambat lagi hari ini. Kenyataannya dia tidak terlambat, jadi tidak dihukum. Itu kita lihat lepatnya di bagian conditional form ya. Ke-12, unless sama dengan if titik-titik not. Jika titik-titik tidak menyebutkan persyaratan dari sesuatu lebih dulu dan termasuk bentuk pengandaian. Ya, kita lihat contohnya nih. Unless I had very much money, I would not take a trip abroad. Jadi unless ini sudah mengandung tidak teman-teman ya. Jadi ini persamanya unless ini if titik-titik not. Jadi unless I had berarti if I did not have very much money, I would not take a trip abroad. Jadi kalau saya tidak punya banyak uang, saya tidak akan bepergian ke luar negeri teman-teman ya. Jangan sampai uang pas-pasan dibuat ke luar negeri teman-teman. Jadi enak mana ya? Sama. Jadi unless ini sama dengan if titik-titik not ya. Unless I am wrong itu berarti if I am not wrong gitu ya. Jadi intinya unless sama dengan if not. Bedakan dengan ini. Otherwise ke-13 sama dengan or else. Kalau tidak. Nah, cuman bedanya di sini menyebutkan suatu saran atau nasihat lebih dulu ya. Dan selalu tertulis pada pertengahan kalimat. Jadi tidak mungkin ada tiba-tiba otherwise, tidak mungkin ya. Kita lihat contohnya. You must apologize to your uncle. Kamu harus minta maaf ke pamanmu. Otherwise atau or else ini nggak dijual protolan ya, satu set. Kalau tidak, he will be very mad with you. Dia akan sangat marah sama kamu. Ya, jadi otherwise ini selalu terletak pada pertengahan kalimat karena tidak mungkin kita bilang tiba-tiba kalau tidak mungkin ya. Kamu harus begini. Kalau tidak, nih itu baru ya. Yang ke-14, suppose artinya seandainya, andaikan, termasuk bentuk pengandaian sama dengan if ya. Ini. Suppose the house were mine. Jadi ini kalau pakai if boleh ya. If the house were mine, seandainya rumah itu punya saya, I wouldn't sell it. Saya tidak akan menjualnya. Sama dengan if the house were mine, I wouldn't sell it. Type 2, pengandaian type 2 teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya cari di bagian bentuk pengandaian tentunya. Yang ke-15 nih kita lihat when ya, apabila
atau jika sama dengan if ya, harus diikuti bentuk kebiasaan simple present tense. Oh, jadi when itu kan lampau ya, nanti artinya beda. Ketika, ini artinya apabila ya. Ini, my wife usually has a headache when the weather is terribly hot ya. Nah, jadi istri saya biasanya pusing, sakit kepalanya jika hawanya panas ya. Jadi kita tidak boleh bilang panas hot, panas hot gitu ya, tidak boleh. Bolehnya orang boleh bingung teman-teman ya. Panas itu terribly hot ini, atau very hot lah minimum ya. Ini terribly ini beda dengan very ya. Kalau very itu sangat, terribly ini amat sangat panas. Very orang bilang dulu. Very tidak boleh pengulangan teman-teman, harus pakai terribly ya. Jadi when the weather is pakai present tense karena ini artinya apabila. Bedakan dengan nomor 16. When ketika harus diikuti bentuk lampau, simple past tense ya. Ini kita lihat contohnya. My daughter began to learn English when she was still 4 years of age ya. Jadi anak perempuan saya mulai belajar bahasa Inggris ketika pakai was karena lampau ya, pakai ketika dia masih berusia 4 tahun. Jadi when itu boleh present tense ya. Boleh artinya apabila. Diartikan ketika berarti diikuti lampau. Nah, perhatikan yang ke-17 ini whenever ya, artinya kapan saja. Harus diikuti bentuk kebiasaan simple present tense ya. Kita lihat contohnya. Tell your nephew to ask me for help whenever he needs it. Ya, jadi beritahu keponakan laki-lakimu untuk minta pertolongan kepada saya kapan saja dia memerlukannya ya. Whenever, ever itu pernah ya, artinya ever itu pernah, tapi kok digabung dengan kata tanya ya, artinya itu saja. Jadi whenever kapan saja, whatever apa saja, whoever siapa saja gitu ya. Ke-18 so artinya maka atau jadi. His father-in-law has cheated very many people, so nobody trust him now. Ini loh akibatnya kalau suka menipu orang ya. Jadi mertuanya itu telah menipu sangat banyak orang. Jadi tidak seorang pun percaya pada dia lagi. Masa depannya suram kalau gini, karena orang tidak percaya ya. Ke-19 that artinya bahwa, sering dibuang dalam pemakaiannya ya. Kita lihat contohnya. Is it true that slander is crueler than murder? Apakah benar bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya, katanya begitu ya. Oh, that ini bahwa ya. Yes, kalau digabung is it true slander boleh ya. I know that I am wrong. Saya tahu bahwa saya salah. That-nya dibuang, I know I'm wrong. Sering dibuang teman-teman ya. Lagi ini. He knows, jangan lupa ya, he knows that he is wrong, but he doesn't want to say it. Nah, teman-teman, ini he knows, saya tidak bosan-bosannya, jangan lupa it nambah s ya. Pakai that, boleh. That-nya tak tulis dalam kurung, maksudnya boleh dipakai, boleh enggak. Ya, jadi, he knows that he is wrong. Atau, he knows he is wrong. Kok boleh? Bagus mana? Orang lebih suka dibuang that-nya. Ya, jadi he knows he is wrong. Sering kita bilang, I know I'm wrong, but I'm sorry. Nah, ya, jadi I know that I'm wrong sama ya. Jadi that ini memang sering dibuang. Itulah kata penghubung that, teman-teman. Nah, teman-teman, pada video ke-98 ini kita telah selesaikan conjunction atau joining word part 1, bagian ke-1. Ya, kita telah selesaikan sampai nomor 19. Banyak ya, banyak teman-teman. Ya. Nah, makanya jadi dalam contoh-contoh tadi beberapa ada bentuk pengandaian. Ya. Nah, itu kalau teman-teman ingin lihat lebih lengkap, itu bisa lihat di video 73 sampai ke 80. Ada 8 video untuk yang bentuk pengandaian. Nah, untuk yang tensesnya, mana yang duluan terjadi, mana belakangan, pakai had, V3, simple past perfect, itu ada di video 42 sampai 67. Ada 26 video, yes. Jadi, tenses itu paling banyak, teman-teman, ya. Tapi memang gini, kalau tensesnya bagus,
ya otomatis kalau buat kalimat bagus sekali teman-teman ya. Tapi ditambah dengan kata penghubung ini, kalimatnya jadi panjang dan indah. Well, my friends, I think it's enough for today. We will continue the conjunction in the next videos. It's time to say goodbye and we will meet again. Thank you for watching and learning or studying from Yunke English School. Goodbye and see you again.